Di episode sebelumnya, senyum tipis mulai muncul di wajah Mu Chen, hanya saja dingin dan membeku, mirip dengan ujung pisau, menyebabkan kulit kepala Qiu Beihai menjadi mati rasa. Kalau begitu, aku ingin semua jarimu yang tersisa. Aura pedang yang ganas dalam jumlah tak terbatas menyebar di cakrawala, berubah menjadi arus yang mengalir melalui udara. Saat mereka membanjiri, pedang panjang di tangan Luoli sedikit bergetar, menyebabkan arus aura pedang menyembur keluar dari ujung pedang. Pada saat berikutnya, mereka melolong ke arah 5 sosok yang ditutupi energi spiritual yang tak terbatas. Menghadapi aura pedang yang begitu cepat dan ganas, wajah-wajah Akademi Spiritual Kuali Besar berkedut hebat. Tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian, mereka memutar energi spiritual di dalam tubuh mereka hingga tingkat maksimal. Melepaskan berbagai seni ilah yang kuat, menyebabkan sinar cahaya melesat keluar, menghantam langsung arus aura pedang. Saat serangan kedua belah pihak bertabrakan, cahaya putih menyambar saat arus aura pedang mengiris sinar energi spiritual dalam sekejap. Wajah kelima orang dari Akademi Spiritual Kuali Besar langsung berubah, karena jelas, mereka tidak pernah menduga bahwa serangan mereka akan begitu lemah dan sedikit di hadapan aura pedang yang datang. Aura pedang ini tidak dapat dilawan secara langsung. Kelima orang itu mencoba mundur sambil menunjukkan teknik gerakan mereka. Namun, saat mereka hendak melakukannya, fluktuasi hebat tiba-tiba terpancar dari belakang mereka. Berbalik untuk melihat, ekspresi buruk muncul di wajah mereka saat mereka melihat aura pedang telah membanjiri dari belakang mereka. Dengan suara keras, aura itu menyelimuti mereka seperti badai, menyapu mereka sepenuhnya. Menghadapi aura pedang yang sangat tajam, energi spiritual yang mengelilingi tubuh mereka dengan cepat runtuh dan hancur berkeping-keping. Selain Kapten Grup, 4 anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Kuali Agung langsung dipenuhi luka. Saat darah mulai mengalir keluar, mereka tampak benar-benar berlumuran darah, sementara gelombang aura pedang menghantam tubuh mereka dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulut mereka saat keempat sosok itu langsung terpental jauh secara menyedihkan, langsung mengalami luka serius sebelum mendarat di tanah. Aura pedang di cakrawala berhenti sejenak. Sampai saat ini, hanya ada Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar, dengan jubahnya yang robek dan compang-camping, yang tersisa di hadapan Luoli. Pada saat ini, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah gadis muda yang memegang pedang panjang yang berdiri tidak jauh darinya, wajahnya yang cantik tenang dan tanpa emosi apapun. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia mampu memahami mengapa Luoli bisa sekuat itu, meskipun mereka berdua adalah orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Itulah sebabnya dia berani menghadapi seluruh kelompok mereka sendirian. Pada saat ini, senyum penuh kepahitan tersungging di mulut Kapten kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar, karena kali ini mereka benar-benar telah menendang tembok besi. Mengangkat matanya yang cerah dan indah, Luoli meliriknya dengan acuh tak acuh, sebelum melangkah maju dengan pedang panjang di tangannya. Setelah melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar segera mundur selangkah, semangat juangnya sekarang benar-benar hilang. Melihat pemandangan ini, berbagai kelompok yang hadir di sekitar wilayah ini semuanya terdiam, tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Karena kecantikannya, tidak seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa dia akan memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Di tangannya, lawan dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dia tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Mengapa ada begitu banyak gadis hebat di kompetisi Akademi Spiritual Agung ini? Sampai saat ini, juara pertama telah diraih oleh Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Sekarang, ada gadis hebat lain yang muncul. Aku penasaran, siapakah yang lebih kuat jika dia bertemu Wen Qingxuan? Beberapa kelompok saling bertukar pandang seraya mereka bergumam pelan. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang telah mengambil tindakan dan menghalangi 3 anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Langit Biru. Meskipun mereka semua berada di ranah tahap penyelesaian surgawi fase akhir, Su Huang dan 2 lainnya mampu memperoleh beberapa keunggulan. Jelas, fondasi mereka lebih kokoh dan kuat daripada trio dari Akademi Spiritual Langit Biru. Su Huang dan 2 lainnya bukan hanya siswa biasa dari Akademi Spiritual Langit Utara. Di masa lalu, mereka adalah tokoh berpengaruh puncak di sana, hanya saja kecemerlangan yang disebabkan oleh kebangkitan Mu Chen yang tak terduga telah menutupi mereka.
Namun, tidak ada seorang pun yang tidak akan mengakui bakat luar biasa mereka. Selalu ada perasaan sesak di dalam hati mereka, yang semakin lama semakin kuat, terutama setelah melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Mu Chen dan Luoli. Ketiganya adalah senior, namun, mereka sekarang jauh dilampaui oleh Mu Chen dan Luoli. Meskipun begitu, mereka tidak dapat melepaskan perasaan sesak ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melampiaskannya pada 3 lawan mereka. Meluncurkan serangan gila satu demi satu, mereka menekan ketiganya, mencekik mereka dan menyebabkan mereka hampir tidak dapat menahan serangan mereka. Di zona pertempuran lainnya, Qiu Beihai buru-buru berbalik untuk mengamati situasi di sekitarnya, yang menyebabkan wajahnya berubah pucat pasi. Memberikan tatapan mematikan ke arah Mu Chen yang tampak acuh tak acuh di depannya, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Mu Chen, kau..." Tanpa memberinya kesempatan untuk melontarkan omong kosong, tombak naga iblis pemakan bergetar hebat di tangannya saat aura mengerikan yang mencengangkan meletus darinya. Sesaat kemudian, sinar cahaya sepanjang 100 meter meletus dari tombak itu, membelah cakrawala dan menyelimuti Qiu Beihai secepat kilat. Dengan cepat mundur, sinar pedang yang deras meletus dari pedang merah tua di tangan Qiu Beihai, menghalanginya dari bayangan tombak yang menghujaninya. Namun, saat suara logam terdengar, dia terhempas mundur puluhan langkah dengan cara yang menyedihkan. Detik berikutnya, perasaan marah, geram, dan tidak mau keluar dari matanya. Dari awal hingga akhir jalan spiritual, dia telah ditekan oleh Mu Chen. Jika bukan karena dia menundukkan dirinya di bawah Jishuan, dia mungkin sudah lama dibunuh oleh Mu Chen di sana. Selanjutnya, Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual karena rencana Jishuan, sesuatu yang memberikan kepuasan besar bagi Qiu Beihai. Berpikir kembali tentang itu, dia berasumsi bahwa yang pertama tidak akan lagi mengerikan, bahkan jika dia bertemu dengannya di masa depan. Bagaimanapun, dengan dia memiliki baptisan dari jalan spiritual, dia telah melampaui kultivasi Mu Chen dengan selisih yang besar. Memang, setelah bertemu satu sama lain lagi, ranah kultivasi yang pertama dari tahap penyelesaian surgawi fase akhir membuatnya sangat bahagia. Kesempatannya telah tiba. Selama dia bisa mengalahkan Mu Chen di sini, bayangan yang terbentuk di dalam hatinya akan hilang. Oleh karena itu, dia pasti ingin menginjak-injak Mu Chen di bawah kakinya. Akan tetapi, perubahan situasi saat ini jelas telah melampaui ekspektasinya. Dengan tingkat kultivasinya yang berada di tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi, kecakapan tempur yang dimiliki Mu Chen telah mengejutkan dan membuat orang-orang tercengang. Bahkan di bawah kerjasama dan pengepungan 2 orang yang telah melewati bencana tubuh manusia, ia mampu menekan salah satu dari mereka dengan serangannya yang mengerikan dan memaksa Qiu Beihai sendiri ke posisi yang menyedihkan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mungkinkah aku, Qiu Beihai, hanya akan menjadi batu loncatan bagi Mu Chen? Niat kejam terpancar dari mata Qiu Beihai. Menatap tajam ke arah Mu Chen, dia berteriak keras. "Mu Chen! Aku akan memastikan kau menderita kekalahan di tanganku hari ini." Saat teriakannya terdengar, darah tiba-tiba muncul dari ujung jari Qiu Beihai. Darah itu tampak sangat terang dan berkilau, sementara bau darah yang sangat kuat menyebar ke sekelilingnya, yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jari-jari Qiu Beihai mulai melakukan tarian aneh dan ganjil, dengan setiap jari membawa garis darah yang terang dan bersinar. Garis-garis darah ini dengan cepat menyatu di ruang di depannya, dan pada saat berikutnya, orang bisa samar-samar melihat mereka berubah menjadi pedang bayangan berdarah sekitar 1 kaki panjangnya. Saat bayangan pedang ini muncul, fluktuasi haus darah terpancar darinya, menyebabkannya tampak agak aneh dan ganjil. Mu Chen menyipitkan matanya sedikit saat melihat pemandangan di depannya. Meskipun demikian, dia tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya, dengan tatapan acuh tak acuh terus terpancar dari matanya, membiarkan Qiu Beihai melepaskan serangan terkuatnya. Itu karena dia tidak hanya ingin mengalahkan Qiu Beihai, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Dia ingin menanam bayangan yang tak terkalahkan tepat di hati Qiu Beihai. Kematian biasa saja tidak akan memuaskan Mu Chen. Fluktuasi haus darah yang memenuhi langit meletus dari pedang bayangan berdarah, menyebabkan hamparan langit itu pun berubah menjadi merah tua. Seni pedang iblis laut darah, pedang iblis darah. Kulit Qiu Beihai semakin pucat, namun bayangan kejam di matanya semakin berat. Di hadapannya, pedang bayangan seperti darah itu mengembang hingga ukuran raksasa 100 meter, dengan apa yang tampak seperti darah mengalir dan bersirkulasi di permukaannya.
bau darah dan fluktuasi haus darah yang terpancar darinya menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah. Pada saat ini, membentuk segel tangan untuk seni pedang, Qiu Beihai mengeluarkan raungan ganas saat dia menuangkan semua energi spiritualnya tanpa sedikit pun menahan diri ke dalam pedang bayangan berdarah itu. Aura pedang haus darah melesat menuju langit, membelah awan setinggi puluhan ribu meter di udara. Dengan suara mendesing, pedang bayangan berdarah itu melesat ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang hanya bisa melihat garis merah darah melesat ke udara, sebelum tiba-tiba melesat turun. Dalam sekejap, gelombang cahaya berdarah menyapu wilayah itu saat lautan darah yang menutupi langit mengembun di balik pedang bayangan berdarah itu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat melesat ke arah Mu Chen. Kecepatannya hampir mencapai tingkat yang tak terduga. Saat lautan darah menyembur keluar, tidak ada yang dapat menghentikannya. Hehe. Qiu Beihai menatap tajam ke arah Mu Chen, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari matanya. Serangannya ini lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius bahkan bagi para ahli bencana tubuh manusia. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa lolos dari serangannya ini. Mati untukku. Saat Qiu Beihai meraung, Mu Chen mengangkat kepalanya. Menatap lautan darah yang bergolak dan membesar dengan cepat dalam pandangannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya erat-erat. 4 rune petir mulai mengembun di dadanya saat petir hitam mulai melengkung dan menari-nari dengan liar di tubuhnya. Deru guntur yang dalam terdengar dari dalam tubuhnya, sebelum bergema di seluruh wilayah. Mu Chen perlahan mengulurkan tangan kanannya, dengan kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya lahir dan hancur di telapak tangannya, tampak seperti dunia petir dan guntur. Pada saat ini, bayangan hitam legam dapat terlihat samar-samar saat perlahan menyebar di tangannya, tampak rumit dan misterius. Sambil membalikkan telapak tangannya ke atas, dia menepuk pelan ke arah pedang bayangan berdarah yang datang. Tangan Dewa Petir. Suara rendah terdengar dari hati Mu Chen, dan pada saat berikutnya, kilatan petir dan gemuruh guntur terdengar dengan ganas dari pupil hitamnya. Kilatan petir hitam melesat keluar dengan ganas dari dalam tubuh Mu Chen saat petir mulai terbentuk di wilayah tersebut, tanpa diduga membentuk tangan raksasa hitam legam yang tak tertandingi, berukuran sekitar 100 meter di depannya. Kilatan petir hitam menari-nari dengan gila dan melengkung di permukaan tangan raksasa itu, sebelum mengembun bersama, tampaknya berubah menjadi rune kuno. Keganasan tersebut menyebabkannya tampak seperti tangan Dewa Petir. Tangan Dewa Petir ini adalah kemampuan yang sangat hebat yang hanya bisa ditunjukkan ketika seseorang telah mengolah fisik Dewa Petirnya menjadi fisik petir kuadrarune, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Mu Chen di masa lalu. Namun, sampai sekarang, dia cukup mampu melakukannya. Dengan tepukan telapak tangannya, tangan Dewa Petir hitam legam itu mengeluarkan gemuruh guntur saat melolong di cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan kaget dan heran di sekitarnya, tangan itu menghantam langsung ke pedang bayangan iblis darah. Suara keras yang amat dahsyat terdengar ketika fluktuasi yang menakutkan berubah langsung menjadi badai, yang dengan dahsyat menyapu cakrawala. Pada saat ini, wajah pucat Qiu Beihai benar-benar kehilangan semua warnanya. Itu karena dia benar-benar melihat retakan padat muncul di permukaan pedang bayangan merah darah dalam tabrakan yang mengerikan itu. Retakan berwarna darah terus menyebar ke seluruh permukaan pedang bayangan iblis darah. Dalam rentang waktu selusin napas yang singkat, retakan itu telah menutupi seluruh pedang bayangan raksasa itu. Terlebih lagi, karena kilatan petir hitam yang tak tertandingi, lautan darah di belakang pedang bayangan iblis darah telah melonjak dan berkobar saat menguap. Pada saat ini, aura berdarah yang telah memenuhi seluruh wilayah mulai menghilang dengan cepat. Ini kartu terakhirmu. Menatap Qiu Beihai yang pucat pasi dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil berkata, dibandingkan dengan Jishuan, kau benar-benar terlalu jauh tertinggal. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya, namun tangan Dewa Petir raksasa itu malah mengepalkannya dengan ganas. Saat kilatan petir hitam melesat dan menari-nari di permukaan telapak tangannya, kilatan itu mencengkeram pedang bayangan iblis darah di dalamnya. Sesaat kemudian, kilat hitam itu meledak, dan dengan ledakan dahsyat, pedang bayangan iblis darah itu hancur total oleh tangan petir hitam raksasa itu. Saat pedang bayangan iblis darah itu hancur, wajah Qiu Beihai langsung berubah saat ia menyemburkan seteguk darah, sementara fluktuasi energi spiritual di sekujur tubuhnya menurun dengan cepat. Jelas, ia telah menderita luka serius.
Hati berbagai kelompok di sekitarnya sedikit bergetar saat tatapan mereka menjadi serius saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Tidak seorang pun di sana membayangkan bahwa kolaborasi antara dua ahli yang melewati bencana tubuh manusia mereka masih akan menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen. Bagaimana Mu Chen ini bisa sekuat ini? Dia jelas hanya berada di alam tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Namun, dari penampilan kecakapan tempurnya, aku khawatir dia mungkin sebanding dengan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Benar-benar menakutkan. Menurutku, kelompok Akademi Spiritual Langit Biru ini sudah tamat. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar akan mengalami peningkatan pesat dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Bisikan-bisikan lembut terdengar, dengan keterkejutan dan keheranan yang tak dapat disembunyikan hadir dalam suara-suara itu. Mereka awalnya menduga akan terjadi pertarungan sengit antara dua akademi spiritual besar. Namun, siapa yang mengira bahwa kejadian seperti itu akan terjadi? Sampai sekarang, Mu Chen jelas belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Namun, bahkan dengan itu, serangannya lebih dari cukup untuk menyingkirkan Kui Beihai dan Shen Jun. Mu Chen melirik Qiu Beihai dan bibirnya yang berlumuran darah. Pada saat ini, Qiu Beihai balas menatap dengan tatapan muram, dengan perasaan takut dan ngeri yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia berbalik dengan marah dan melarikan diri dengan gila. Dia sudah tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang lagi. Kapten! Setelah menyadari hal ini, wajah ketiga anggota kelompok dari Akademi Spiritual Langit Biru yang sedang ditekan oleh Su Huang dan dua lainnya langsung berubah karena kebingungan memenuhi hati dan pikiran mereka. Karena hal ini, kebuntuan dipatahkan oleh Su Huang dan dua lainnya saat angin telapak tangan yang tak terbatas menembus pertahanan mereka. Menghantam dada mereka, mereka terlempar ke belakang sambil menyemburkan darah. Menatap sosok Qiu Beihai yang melarikan diri, Mu Chen menjentikan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya yang melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat. Ah! Teriakan memilukan Qiu Beihai terdengar dari kejauhan saat darah mengalir keluar dari tangannya. Jari-jarinya yang tersisa semuanya telah terpotong. Meskipun diliputi oleh rasa takut dan teror yang mengguncang jiwa, dia tidak peduli dengan jari-jarinya yang terpotong, memilih untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti seekor anjing yang ekornya terselip di antara kedua kakinya. Mu Chen tidak mengejarnya, karena dia tahu bahwa Qiu Beihai tidak hanya bisa dianggap cacat, semangat juangnya telah hancur total, hatinya dipenuhi bekas luka ketakutan. Lebih jauh lagi, dia telah menyingkirkan anggota kelompoknya dan melarikan diri sendiri. Bahkan jika dia kembali, kelompok dari Akademi Spiritual Langit Biru ini tidak akan lagi memperlakukannya sebagai kapten mereka. Ketika masalah ini beredar, dia bahkan akan menderita penghinaan dan hinaan dari semua siswa Akademi Spiritual Langit Biru. Akhir seperti itu bahkan lebih kejam daripada terbunuh. Meski begitu, Mu Chen tidak punya belas kasihan pada Qiu Beihai. Di jalan spiritual, Qiu Beihai jelas-jelas telah berpartisipasi dalam rencana Jishuan. Lebih jauh lagi, setelah memaksa Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual, dia berani mengepung Luoli. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung Mu Chen. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Luoli. Sementara Qiu Beihai melarikan diri, aura pedang menyebar di udara tak jauh dari sana saat pedang bayangan membelah sinar energi spiritual, sebelum akhirnya berhenti tepat di depan dada kapten kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar. Aura pedang yang cepat dan ganas menyebabkan tubuh yang terakhir bergetar saat dia buru-buru mengangkat tangannya ke udara sambil berkata dengan tawa serak dan getir, "Aku menyerah. Tolong tunjukkan belas kasihan." Meliriknya dengan mata indahnya, Luoli tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar tersenyum pahit dan sakit hati sebelum mendesah, sambil mengutuk dan memaki seluruh keluarga Qiu Beihai dalam hatinya. Bajingan itu! Jika aku tahu bahwa dia telah memprovokasi lawan yang tangguh seperti itu, aku tidak akan bekerja sama dengannya. Situasi saat ini tidak baik untuk kelompoknya. Seperti pepatah mencoba memikat ayam tetapi akhirnya kehilangan umpan, mereka sekarang harus menyerahkan poin yang diperoleh dengan susah payah tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademinya muncul, lalu dia dengan patuh menyerahkannya kepada Luoli. Menerima plakat akademi, Luoli berbalik dan melesat ke arah Mu Chen.
Mengambilnya, dia meliriknya, sebelum berkata sambil tersenyum, lumayan menarik. Sebenarnya ada lebih dari 700 poin yang dipajang di plakat akademi kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar ini, yang jumlahnya hampir sama dengan kelompok mereka. Dari kelihatannya, orang-orang ini telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk merebut poin-poin itu dari kelompok lain. Oleh karena itu, tanpa sedikit pun kesopanan, Mu Chen mentransfer setengah dari poin tersebut ke plakat akademinya. Karena itu, jumlah poin kelompoknya telah melampaui angka 1000, mencapai lebih dari 1100 poin. Sayang sekali. Jika kita mampu merebut poin dari kelompok Akademi Spiritual Langit Biru, kita akan mampu masuk ke 16 besar, kata Luoli sambil menatap ke arah Qiu Beihai yang telah melarikan diri. Plakat akademi seperti itu hanya dipegang oleh kapten, dan merupakan satu-satunya yang dapat direbut oleh orang lain untuk mentransfer poin. Yang ada di tangan anggota kelompok digunakan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, dengan Qiu Beihai yang melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk merebut poinnya. Sekarang bukan saatnya untuk masuk ke 16 besar, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka dipromosikan ke 16 besar, mereka akan menarik perhatian kelompok lain. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak ditakutkan Mu Chen, akan ada sedikit masalah yang akan datang kemudian. Pada saat ini, turnamen Akademi Spiritual Agung baru saja dimulai. Mu Chen merasa bahwa mengungkapkan dirinya bukanlah hal yang sangat cerdas untuk dilakukan. Alasan mengapa Wen Qingxuan, Ji Xuan dan yang lainnya berani melakukan hal seperti itu bukan hanya karena mereka memiliki kekuatan di atas orang banyak, tetapi juga karena anggota kelompok mereka adalah yang paling elit di antara yang elit. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen jelas jauh lebih lemah. Oleh karena itu, mengungkapkan diri mereka sendiri tidak akan baik bagi mereka. Karena tenang dan cerdas, Luoli langsung memahami keputusan Mu Chen dalam sekejap, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jika Shen Changsheng dan Li Xuantong ditempatkan di kelompok mereka, mereka akan mampu menghilangkan banyak ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin muncul saat memasuki 16 besar. Namun, sangat disayangkan, karena jika mereka mendistribusikan siswa Akademi Spiritual Surga Utara dengan cara itu, kekuatan kelompok kedua akan terlalu lemah. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen mengirimkan plakat akademi kembali ke Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar sebelum berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Mendengar perkataannya, wajah sang kapten berkedut beberapa kali. Melihat poin-poinnya di plakat akademi, yang telah dikurangi setengahnya, dia merasa seolah-olah hatinya mulai berdarah karena rasa sakit. Itu adalah poin-poin yang telah mereka kumpulkan dan kerjakan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Namun, saat ini, setengahnya telah direnggut. Ini benar-benar seperti pepatah, perampok akan selalu dirampok. Mengabaikan kapten itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah zona pertempuran yang tidak jauh darinya, tempat kelompok dari Akademi Spiritual Desolation berada. Kedua kelompok yang awalnya mengepung Desolation Spiritual Academy jelas telah menyadari perubahan yang terjadi di sisi lain, menyebabkan wajah semua anggota mereka menjadi jelek, terutama saat melihat tatapan Mu Chen yang mengarah ke sana. Hal ini menyebabkan jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Kedua kapten itu mengatupkan gigi mereka, sebelum mengangkat tangan dan menghentikan kelompok mereka masing-masing. Melihat hal itu, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation menghela napas lega. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen membawa Luoli dan yang lainnya saat mereka melesat mendekat. Sambil menatap kedua kelompok itu, dia berbicara dengan senyum tipis. "Apakah kalian berdua juga bekerja sama dengan Qiu Beihai?" "Haha, apa yang kau katakan, saudaraku? Kami tidak pernah bekerja sama dengannya. Itu hanya saling menguntungkan. Namun, karena dia telah pergi sekarang, tentu saja kami tidak memiliki sedikit pun hubungan dengannya." Mendengar pertanyaan Mu Chen, kedua kapten itu langsung tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab. Mereka telah melihat betapa menyedihkannya hasil Akademi Spiritual Kuali Besar. Jadi, mereka tentu saja tidak berani menjadikan kelompok kuat di hadapan mereka sebagai musuh. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, apakah tidak nyaman bagimu untuk membiarkan kami lewat?" Mendengar perkataannya, hati kedua kelompok itu langsung menjadi dingin karena mereka berpikir, memang, Mu Chen ini mengincar kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. Saling bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keengganan yang meluap di mata masing-masing.
Setelah menekan Akademi Spiritual Desolation setelah bersusah payah hingga ke titik seperti itu, informasi itu hampir sampai ke tangan mereka. Namun, sebuah halangan tiba-tiba muncul, yang begitu ganas dan ganas, bahkan mengalahkan seluruh kelompok dari Akademi Spiritual Langit Biru. Sambil mendesah tak berdaya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan minggir. Mu Chen tidak berurusan dengan mereka atau mengambil setengah dari poin mereka sudah bisa dianggap sebagai hasil yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dialami kelompok dari Akademi Spiritual Kuali Besar. Tanpa mempedulikan mereka, Mu Chen perlahan melangkah maju, menatap Akademi Spiritual Desolation. Setelah jelas mengalami pertempuran panjang yang hebat, wajah-wajah yang terakhir semuanya agak pucat, menunjukkan konsumsi kekuatan mereka yang sangat besar. Namun, kekuatan kelompok ini benar-benar sangat kuat, karena mereka tidak kalah kuat dari kelompok Qiu Beihai. Ada dua ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka dalam kelompok ini, dengan 3 anggota lainnya berada di tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan mengapa mereka mampu bertahan selama 1 hari penuh di 16 besar. Saat Mu Chen mengamati kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, seorang pemuda bertubuh agak kekar berdiri dari kelompok tersebut. Dengan mengalihkan pandangannya, dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata, "Saudara ini, saya Lin Yao dari Akademi Spiritual Desolation, kapten kelompok ini." "Haha. Jadi itu Kapten Lin Yao." Sambil menyeringai, Mu Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Mu Chen, kapten kelompok ini." Melihat senyum Mu Chen, Lin Yao tertawa sinis sebelum berkata, "Terima kasih banyak telah membantu kami melarikan diri, Kapten Mu Chen. Akademi Spiritual Desolation kami akan mengingat kebaikan ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda perlukan di masa mendatang, silakan sampaikan. Namun, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua hari ini." Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia mengumpulkan kelompoknya dalam upaya untuk segera mundur. Akan tetapi, sebelum mereka sempat berbalik, mereka melihat Luoli telah membawa Su Huang dan 2 orang lainnya untuk menghalangi jalan mundur mereka, menyebabkan tubuh mereka menggigil. "Kapten Lin Yao, kita baru saja bertemu hari ini, dan belum sempat mengobrol dengan baik. Mengapa tidak pergi bersama kami terlebih dahulu? Lihatlah semua harimau yang menatapmu dengan penuh nafsu di sekeliling. Jika kau pergi seperti itu, aku khawatir tidak ada hal baik yang akan berakhir untukmu." Sambil melangkah maju, Mu Chen menepuk bahu Lin Yao dengan mesra dan berbicara dengan senyum lembut. "Apa kau bercanda? Kami telah bersusah payah mengejar kalian sepanjang hari, dan bahkan telah berselisih dengan Akademi Spiritual Langit Biru. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melarikan diri semudah itu?" Ekspresi Lin Yao berubah kaku saat dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum akhirnya tertawa getir. Sebelumnya, dia telah melihat betapa hebatnya Mu Chen. Kelompok dari Akademi Spiritual Langit Biru memiliki kekuatan yang sebanding dengan kelompoknya. Namun, mereka berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan pada akhirnya. Oleh karena itu, jangan bicarakan tentang kondisi mereka saat ini, di mana konsumsi energi mereka begitu besar. Bahkan jika mereka dalam kondisi terbaik, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Saat ia dan keempat anggota kelompoknya saling memandang, mereka semua menjadi putus asa dan putus asa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir di sarang harimau setelah melarikan diri dari sekawanan serigala. Betapa beruntungnya mereka. Berbagai kelompok di wilayah ini yang awalnya mengincar kelompok Akademi Spiritual Desolation dengan penuh nafsu kini hanya bisa menatap dengan bisu saat Mu Chen dan kelompoknya membawa mereka dan pergi ke kejauhan. Meskipun demikian, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengerahkan hati untuk maju dan melawan. Sungguh lelucon. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Langit Biru pun dapat ditangani dengan mudah. Beraninya kelompok mereka maju dan menantang? Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan kedua kelompok yang semakin menjauh, mereka hanya dapat saling menatap, sebelum menghela napas putus asa. Mu Chen membawa serta kelompok Akademi Spiritual Desolation jauh-jauh untuk menghindari kelompok-kelompok yang mengincar mereka. Begitu dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengejar mereka, dia merasa lega. Sepertinya kemenangannya atas Qiu Beihai dan Shen Jun di awal telah mengakibatkan guncangan yang tidak sedikit di hati kelompok-kelompok itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk membawa kelompok Akademi Spiritual Desolation ini pergi dengan mudah di bawah perhatian begitu banyak kelompok.
Sambil bertukar pandang dengan Luoli, Mu Chen turun ke puncak gunung terpencil. Melihat ini, Lin Yao hanya bisa menghela nafas tak berdaya, sebelum membawa anggota kelompoknya dan turun. Kalian istirahat dulu. Mendarat di puncak gunung, Mu Chen tersenyum tipis ke arah Lin Yao yang tampak pucat dan kelompoknya sebelum berbicara. Mendengar kata-kata itu, Lin Yao dan kelompoknya langsung tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen benar-benar akan membiarkan mereka beristirahat dan memulihkan diri. Lagi pula, mereka akan mampu melakukan perlawanan setelah memulihkan kekuatan mereka. Menurutku, saudara Lin Yao bukanlah tipe orang yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, kan? Mu Chen berkata sambil tersenyum kepada Lin Yao. Menepuk batu raksasa di sampingnya dengan tangannya, dia menjentikkan jarinya. Dengan bunyi retakan, batu itu langsung berubah menjadi bubuk, berkibar di udara. Menepuk debu di tangannya, senyum di wajahnya berubah cerah dan berseri-seri. Sambil bertukar pandang dengan anggota kelompoknya, Lin Yao tertawa sinis. Dari apa yang terlihat, mereka semua bisa merasakan ancaman yang ada dalam kata-kata Mu Chen. Sambil mengumpat dalam hati, mereka hanya bisa duduk dan menutup mata tanpa menunda untuk memulihkan energi spiritual yang telah mereka konsumsi. Baru setelah melihat Lin Yao dan kelompoknya memejamkan mata untuk berkultivasi, Luoli mendekati Mu Chen. Menatap Mu Chen dengan mata cerah dan indah, dia berkata dengan lembut, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Jika Mu Chen ingin merebut poin dari mereka, dia jelas tidak perlu bersusah payah. Pada saat ini, Su Huang dan dua orang lainnya juga menoleh dan menatap Mu Chen. "Bagi kami, hal terpenting sekarang bukanlah poin," jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. "Apakah kau ingat apa yang dikatakan Dekan? Tempat kita berada sekarang adalah pecahan benua yang hancur. Di pecahan ini, ada banyak harta karun kuno, juga warisan. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa di antaranya, yang pasti akan meningkatkan kekuatan kita dengan pesat. Jangan hanya melihat betapa ketatnya persaingan untuk memperebutkan posisi 16 besar. Selain mereka, ada juga sejumlah kecil grup yang benar-benar kuat dan berwibawa. Sedangkan sisanya, mereka tidak perlu lolos kualifikasi untuk bertahan hingga akhir. Kelompok-kelompok tangguh itu belum sepenuhnya menampakkan diri. Itu karena mereka tidak ingin merebut poin. Sebaliknya, mereka mencari sisa-sisa di seluruh benua, membiarkan kelompok mereka menjadi lebih kuat. Adapun kelompok-kelompok yang berusaha merebut poin, mereka akan membayar harganya pada akhirnya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlepas dari berapa banyak poin yang Anda miliki, Anda hanya akan memberi makan orang lain pada akhirnya. Kekuatan dan tenaga masih menjadi faktor terbesar dalam peningkatan pada akhirnya." Ekspresi pikiran yang mendalam muncul di wajah Su Huang dan dua orang lainnya, sebelum mereka menganggukkan kepala dengan keras. Apa yang dikatakan Mu Chen benar. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka mampu memperoleh tempat pertama dalam peringkat poin, lalu kenapa? Pada saat itu, mereka hanya akan menjadi domba gemuk di mata semua orang. Beberapa kelompok yang telah menunggu waktu mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika itu terjadi, poin mereka akan tetap direnggut. Sejujurnya, kekuatan kelompok kita masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan kelompok elit itu, kata Mu Chen perlahan sambil melihat ke arah Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya menggaruk-garuk kepala. Namun, mereka semua tidak membantah perkataannya. Bagaimanapun, itu memang kenyataan. Di kelompok mereka, satu-satunya yang benar-benar mampu dibandingkan dengan para ahli di kelompok elit adalah Mu Chen dan Luoli. Adapun mereka bertiga, terus terang saja, ada kemungkinan mereka akan menyeret kelompok itu ke bawah. Karena itu, aku berharap kita dapat meningkatkan kekuatan kelompok kita. Paling tidak, aku ingin kalian melewati bencana tubuh manusia kalian, kata Mu Chen dengan nada serius. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang tertawa getir. Bencana tubuh manusia, ya. Memikirkannya saja sudah membuat mereka takut. Jika tidak ada bantuan dan pertolongan dari luar saat mencoba melewati kesengsaraan ini, tidak ada satupun dari mereka yang yakin akan berhasil. Jadi, kau ingin mencari sisa-sisa untuk menambah kekuatan kelompok kita? Luoli melirik Lin Yao dan kelompoknya yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, lalu berkata, kau ingin mendapatkan informasi tentang sisa-sisa zaman kuno dari mereka? Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sambil menatap Lin Yao, dia tersenyum dan berkata,
aku benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan orang-orang itu baik atau buruk. Dalam waktu sehari di sini, mereka benar-benar dapat memperoleh informasi mengenai sisa-sisa dari zaman kuno yang ada di sini. Namun, pada akhirnya, berita tentang ini terungkap. Elemen pentingnya adalah bahwa mereka berada di top 16, yang menyebabkan lokasi mereka terungkap. Oleh karena itu, hal itu telah menarik begitu banyak kelompok untuk mengincar mereka dengan penuh keinginan. Pada saat ini, Luoli tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tawanya yang jernih dan seperti lonceng membuat Su Huang dan dua orang lainnya menatap Lin Yao dan kelompoknya dengan penuh simpati. Kelompok orang ini memang menyedihkan. Namun, apakah mereka akan memberitahu kita tentang informasi itu? Hal itu pasti sangat penting, bukan? Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kata Su Huang. Saya yakin jika kita cukup tulus, ditambah dengan fakta bahwa kita telah menyelamatkan mereka, Kapten Lin Yao bukanlah tipe orang yang akan menunjukkan rasa tidak terima kasih kepada seorang teman, kata Mu Chen sambil menyeringai. Saya selalu sangat baik kepada teman. Namun, jika dia adalah tipe orang yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberanginya, saya tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun, menurut aturan, poin sebuah kelompok hanya dapat dikurangi setengahnya dalam satu hari, jika kita harus menjaga mayat mereka, kita hanya perlu berjaga selama beberapa hari untuk menguras semuanya hingga bersih. Sudah cukup baik untuk membiarkan mereka tersingkir. Mendengar itu, Su Huang dan dua orang lainnya benar-benar tercengang. Menatap senyum lembut di wajah Mu Chen, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bukankah itu terlalu kejam? Luoli mengarahkan matanya yang indah ke arah Lin Yao yang sedang berkultivasi, dengan kelopak mata Lin Yao yang tampak sedikit berkedut saat ini. Melihat itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak memilih untuk mengatakan sepatah kata pun. Tidak peduli dengan Su Huang yang tercengang dan tercengang serta dua orang lainnya, Mu Chen terus berbicara dengan malas. Sekarang saatnya untuk beristirahat. Mari kita tunggu Kapten Lin Yao dan kelompoknya pulih, sebelum melakukan percakapan persahabatan dengan mereka. Saling bertukar pandang, Su Huang dan dua orang lainnya hanya bisa duduk dan menunggu Lin Yao dan kelompoknya bangun. Sambil mencium aroma wangi, Luoli melangkah maju dengan lembut dan duduk di samping Mu Chen. Ekspresi geli muncul di matanya yang indah saat dia melotot ke arahnya, sambil berkata dengan suara lembut, "Dasar anak nakal. Kau tidak perlu menakut-nakuti orang sampai mati." Sambil tersenyum nakal ke arahnya, Mu Chen menatap Lin Yao, yang tubuhnya tampak sedikit gemetar. Mendekati Luoli, dia mendesah tak berdaya dan menjawab, "Tidak ada pilihan. Sebagai seorang kapten, aku harus mempertimbangkan seluruh kelompok. Bagaimanapun, apa yang terjadi di masa depan tidak selalu bergantung pada kita berdua. Aku harus menemukan cara untuk membiarkan Su Huang dan dua lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, sisa-sisa dari zaman kuno akan membawa manfaat besar untuk digunakan. Aku yakin bahwa kelompok elit itu sedang mencari seluruh benua untuk mencari sisa-sisa itu. Karena itu, aku tidak ingin tertinggal." Sambil mengeluh dengan getir, dia berkata, "Menjadi seorang kapten sungguh tidak mudah." Menatap ke arah Mu Chen, Luoli melemparkan senyum ambigu ke arahnya sebelum berkata, "Apa yang membuat menjadi kapten tidak mudah dilakukan dengan tanganmu?" Tanpa disadari, Mu Chen diam-diam mencengkeram pinggang Luoli dalam genggamannya yang jahat, menyebabkan gadis itu sedikit membeku. Menatap senyum ambigu di wajah Luoli, dia menyeringai, namun dia tidak menarik wajahnya. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di pinggang gadis muda itu, dengan kelangsingan seperti itu membuatnya merasa enggan untuk berpisah. Melihat kulit orang ini setebal itu, semburat merah muda muncul di wajahnya yang menawan saat dia melotot malu padanya. Namun, setelah sedikit ragu, dia meletakkan wajahnya dengan lembut di bahunya. Saat hidungnya yang menawan mengusap leher Mu Chen, napasnya mirip dengan aroma bunga, memancarkan pemandangan yang sangat memikat. Melihat keintiman di antara keduanya, Su Huang dan dua orang lainnya memalingkan muka mereka atas inisiatif mereka sendiri karena wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. "Luoli, kita sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama hampir 2 tahun, kan?" Sambil memegang erat pinggang kecil gadis muda itu, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luoli mengangguk pelan. Tampaknya sudah bisa menebak apa maksudnya, matanya yang jernih dan cerah sedikit meredup. "Mungkin, tidak banyak waktu tersisa bagiku," jawab Luoli perlahan.
Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menghela napas dalam-dalam, karena perasaan kecewa dan frustrasi muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa benar-benar tidak banyak waktu tersisa bagi Luo Li untuk dihabiskan bersamanya. Mampu meninggalkan klan Dewa Luo selama hampir 2 tahun mungkin sudah menjadi kompromi terbesar yang dapat dilakukan kakeknya. Begitu waktunya habis, dia harus kembali ke klan Dewa Luo dan menerima tanggung jawab yang seharusnya dia pegang, yaitu menjadi ratu klan berikutnya. Pada saat itu, dia harus memikul tanggung jawab berat atas kehidupan jutaan warga klan Dewa Luo mereka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang gadis seperti dia bisa menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Hanya memikirkannya saja membuat Mu Chen merasa sakit di hatinya. Namun, meskipun begitu, sampai sekarang, dia terlalu lemah, dan tidak mampu memberikan bantuan apapun untuknya. Luo Li, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus ingat untuk menungguku. Tunggu aku pergi ke klan Dewa Luo. Saat itu, aku akan menghancurkan siapapun yang menindasmu sampai mati. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah wajah yang menggetarkan jiwa di sampingnya, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luo Li tersipu saat senyum muncul di wajahnya, sementara matanya sedikit memerah. Dia menatap wajah tampan dan tegas pemuda di sampingnya. Saat aku berada di klan Dewa Luo, setidaknya aku akan mendapat dukungan. Namun, kau akan sendirian, melintasi dunia 1000 besar yang luas. Ingin berjalan di jalur para ahli, berapa banyak kerja keras dan usaha yang harus kau lakukan? Ya. Akan tetapi, dia tidak mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya, dia hanya memilih untuk menatap lembut ke arah Mu Chen dan menganggukkan kepalanya sedikit, layaknya seorang istri kecil. Sambil tersenyum, Mu Chen menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah mata Luo Li yang sedikit terbuka, sebelum mengecup bibirnya yang menawan. Rona merah muda muncul di wajah cantik Luo Li. Namun, karena tidak tahu berapa lama ia masih bisa berada di sisi Mu Chen, Luo Li, yang biasanya terlalu malu untuk bersikap intim dengannya di depan orang lain, sedikit menutup matanya, menyerah pada godaannya. Namun, kesenangan Mu Chen tidak berlangsung lama, karena batuk kering memecah suasana. Hal ini menyebabkan Luo Li langsung tersadar. Dengan wajah memerah, dia mendorong Mu Chen dan melarikan diri karena malu. Merasa sangat kecewa, Mu Chen langsung menoleh dengan ganas, menatap lurus ke arah Lin Yao yang baru saja terbangun, yang kini menatapnya dengan canggung. Pada saat ini, tatapan yang terpancar dari mata Mu Chen begitu tajam hingga ingin menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping. Melihat tatapan tajam itu langsung tertuju padanya, kulit kepala Lin Yao langsung mati rasa. Memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan para iblis tadi, dia buru-buru mengangkat tangannya dan berbicara. Kapten Mu Chen, kami bersedia berbagi informasi. Oh. Ketika kata-kata, bagikan informasi, memasuki telinganya, tatapan tajam yang datang dari Mu Chen menghilang di udara hampir seketika, digantikan oleh senyum lembut yang muncul di wajah tampannya. Sambil tertawa, dia berkata, Kapten Lin Yao benar-benar murah hati. Mu Chen berterima kasih atas ini. Melihat Mu Chen menangkupkan kedua tangannya ke arahnya, Lin Yao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya dan menangis, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Orang di depannya ini lebih menakutkan daripada Qiu Beihai dan yang lainnya. Mu Chen melambaikan tangannya kepada anggota kelompoknya, mengumpulkan mereka. Bahkan Luo Li dengan wajah memerah yang menawan pun datang mendekat. Namun, matanya yang berair, yang masih mengandung sedikit rasa malu dan rona merah di wajahnya yang tampak menawan membuat Lin Yao dan kelompoknya menjadi linglung sejenak, sebelum mereka buru-buru mengalihkan pandangan. Kapten Lin Yao, tolong beritahu informasi yang kau ketahui agar semua orang tahu. Jika itu benar-benar bernilai, kurasa kita mungkin bisa bekerja sama. Ini seharusnya bukan hal buruk bagi kalian. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan ancaman akan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hanya dalam situasi yang saling menguntungkan, Lin Yao dan kelompoknya akan bisa menarik pikiran pengkhianatan dari hati mereka. Lin Yao menatap Mu Chen dengan pandangan aneh. Ada banyak orang yang ingin menyembunyikan informasi ini untuk diri mereka sendiri. Orang-orang seperti Mu Chen, yang akan mengumumkannya secara terbuka, adalah orang yang langka. Namun, kata-kata Mu Chen telah membuat Lin Yao merasa sedikit tenang. Dari kelihatannya, orang yang terakhir seharusnya bukan tipe orang yang akan bersikap bermusuhan setelah mendapatkan informasi tersebut.
Informasi ini kami peroleh di titik turun transmisi kami. Sambil tertawa getir, Lin Yao mulai menjelaskan. Saat itu, ketika berjabat tangan dengan kelompok lain, kami telah menghancurkan sebuah gunung. Pada saat itu, sebuah lempengan batu giok terbang keluar dari dalamnya, dengan informasi yang tercatat di dalamnya yang berhubungan dengan reruntuhan kuno. Kini, wajah Mu Chen dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan karena mereka berpikir, ini juga mungkin? Bukankah keberuntungan orang-orang ini terlalu baik? Ada beberapa petunjuk yang tertera pada lempengan batu giok itu. Mengenai reruntuhan itu, seharusnya lokasinya berada di arah barat laut. Apa yang ada di dalam reruntuhan itu? Tanya Mu Chen sambil berpikir keras. Kami tidak yakin, jawab Lin Yao tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya, sebelum berkata, itulah satu-satunya informasi yang tercatat dalam lembaran giok itu. Saya khawatir Anda harus masuk ke dalam reruntuhan itu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci seperti itu. Selain itu, sampai sekarang, kami bukan satu-satunya yang mengetahui reruntuhan itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, mungkin ada beberapa kelompok yang telah menemukan reruntuhan itu. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat tangguh, kata Lin Yao sambil mengerutkan kening. Sepertinya, satu kelompok dari Akademi Spiritual Shen juga bergegas ke sana. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung menyipit, sementara tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Kelompok mana dari Akademi Spiritual Shen? Jika itu adalah kelompok yang dipimpin Jishuan, bukankah mereka akan saling bertabrakan terlebih dahulu? Sambil menggelengkan kepalanya sekali lagi, Lin Yao berkata, bagaimanapun, keempat kelompok dari Akademi Spiritual Shen semuanya sangat kuat dan perkasa. Bertemu dengan salah satu dari mereka akan menjadi kemalangan. Tentu saja, dari kelihatannya, kelompok yang dipimpin oleh Jishuan itu tampaknya yang paling tangguh. Jika kita bertemu dengannya kali ini, aku khawatir kita tidak akan bisa berbuat banyak di reruntuhan itu. Sambil tersenyum tipis, Mu Chen menjawab, kita akan tahu saat kita bertemu dengannya. Lin Yao tahu bahwa pemuda di hadapannya juga bukan siswa biasa. Menganggukkan kepalanya, dia berbicara dengan hati-hati. Tentang ini, Kapten Mu Chen. Apakah Anda berencana untuk bekerja sama dengan kami dan menuju ke reruntuhan? Jika demikian, bagaimana kita harus membagi rampasan perang? Kita akan saling menjaga dan memasuki reruntuhan. Mengenai apa yang terjadi setelah itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing orang untuk menentukan siapa yang akan bisa mendapatkan rampasan. Lakukan semua yang kita bisa untuk menjaga pihak yang sama dan menangani masalah apapun bersama-sama, tanpa ada yang saling iri. Apakah itu tidak apa-apa? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Kelompok Lin Yao tidak dianggap lemah. Jika mereka bekerja sama, mereka akan menjadi sedikit lebih kuat secara keseluruhan. Sambil bertukar pandang dengan kelompoknya, Lin Yao merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini tampaknya bagus, karena dapat menghindari kesalahpahaman ketika harta karun didistribusikan secara tidak merata. Kalau begitu, haruskah kita bergerak? Lin Yao berkata dengan nada mendesak. Mereka awalnya berencana untuk segera menuju reruntuhan itu. Hanya saja karena berita tentang reruntuhan itu terungkap, yang menyebabkan mereka terhalang dan tidak dapat keluar, mereka berakhir dalam situasi saat ini. Sebelum berangkat, sebaiknya kita hapus namamu dari daftar ini. Tidakkah ada yang mencari masalah dengan memanjat ke sana tanpa alasan? Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab sambil mengangkat bahu. Kami dapat menemukan kalian dengan mengandalkan ini. Lin Yao dan kelompoknya mulai tersipu, sebelum menjawab dengan canggung. Itu bukan masalah, sekarang. Kita sudah tidak termasuk dalam daftar itu. Mendengar itu, Mu Chen terkejut, dan langsung mengeluarkan plakat akademinya untuk melihatnya. Memang, dia menemukan bahwa Lin Yao dan kelompoknya telah menghilang dari daftar 16 besar. Saat ini, ada banyak pergerakan di 16 besar. Karena kami tidak mendapatkan poin selama periode waktu ini, kami perlahan-lahan terdorong ke bawah, kata Lin Yao. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, pergerakan di 16 besar berangsur-angsur stabil. Namun, saat itu terjadi, grup yang masih mampu bertahan di 16 besar akan benar-benar menjadi yang tangguh. Ayo kita bergerak, kata Mu Chen sambil berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lin Yao dan kelompoknya sedikit mengatur diri mereka, sebelum kedua kelompok itu melesat ke langit pada saat yang sama. Berubah menjadi 10 sinar cahaya, mereka melesat ke arah barat laut.
Dalam sinar cahaya yang terbungkus energi spiritual, Mu Chen memandang ke kejauhan, dengan bayangan pemikiran mendalam muncul di matanya. Setengah tahun yang lalu, ia telah memperoleh tubuh abadi Matahari Agung. Meskipun sangat kuat, setelah melakukan beberapa penelitian dan mempelajarinya, ia menemukan bahwa itu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kultivasinya. Seseorang tidak hanya harus sangat berbakat, seseorang juga akan membutuhkan 3 harta karun surgawi sebagai dukungan tambahan untuk dapat berhasil mengolah tubuh surgawi berdaulat itu. Mu Chen sebelumnya telah mencari ketiga harta karun surgawi itu. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan satupun jejak tentangnya. Ia bahkan telah berkonsultasi dengan Dekan Taichang, dan yang terakhir hanya dapat menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Itu karena ketiga harta karun surgawi itu terlalu berharga dan sulit ditemukan. Dari ketiganya, salah satunya adalah 9 matahari lingsi ilahi. Konon, benda itu adalah benda yang sangat langka di seluruh alam semesta. Benda itu memancarkan sinar cahaya yang tak terbatas, dengan api ilahi yang terkandung di dalam lingsi ilahi. Bahkan para ahli alam berdaulat tidak berani sembarangan mengonsumsinya. Namun, jika seseorang memurnikan dan menggunakannya untuk meredam energi spiritualnya, orang itu akan memiliki energi spiritual yang memiliki kekuatan matahari, sesuatu yang sangat sombong dan tirani. Harta karun ajaib yang dapat mengubah atribut energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang bahkan akan mengguncang hati para ahli alam berdaulat. Oleh karena itu, begitu muncul, itu akan menyebabkan persaingan antara berbagai ahli alam berdaulat untuk memperebutkan harta karun yang sangat berharga ini. Harta karun kedua adalah Void Buah Matahari Besar. Lahir di kehampaan, buah ini menyerap kekuatan matahari yang ada di alam semesta. Void buah matahari besar yang matang akan tampak seperti matahari yang terik di wilayah tempatnya berada. Bahkan setelah terbakar selama 1000 tahun, kecemerlangannya tidak akan pernah redup. Selama seseorang memurnikannya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengolah tubuh matahari besar. Buah ini menduduki peringkat ke-95 dalam peringkat 99 benda langit yang berdaulat teratas. Meskipun berada di urutan terakhir, tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatannya. Harta karun ketiga adalah daun dewa abadi. Benda ini lebih misterius daripada 2 benda lainnya, karena konon katanya merupakan daun dari pohon dewa abadi. Pohon dewa ini adalah tanaman, tetapi memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Bahkan bisa dianggap sebagai sejenis roh yang hidup. Pohon dewa abadi yang sudah dewasa adalah sesuatu yang bahkan tidak berani didekati oleh ahli alam berdaulat, apalagi jika mereka berniat untuk mendapatkan daun yang penuh saripati di cabang-cabangnya. Bahkan setelah pergi keluar untuk mengumpulkan informasi, Mu Chen tidak dapat memperoleh berita apapun tentang ketiga harta karun ini. Bahkan Dekan Taichang tidak dapat menjawab pertanyaannya, dengan satu-satunya hal yang dapat ia katakan kepada Mu Chen adalah bahwa harta karun tersebut sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun, jika seseorang cukup beruntung, seseorang mungkin dapat memperoleh beberapa informasi tentang harta karun tersebut di dalam reruntuhan yang ada di benua yang hancur ini. Mu Chen menghela napas pelan, sebelum mengatupkan mulutnya karena tak berdaya. Tubuh abadi matahari yang agung, ini benar-benar sesuatu yang tidak mampu dinikmati oleh orang biasa. Ingin mengumpulkan ketiga harta karun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, persyaratan yang begitu berat menyebabkan Mu Chen semakin berharap pada tubuh abadi matahari yang agung. Jika dia berhasil mengolahnya, itu akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kekuatannya di masa mendatang. Sampai sekarang, meskipun Mu Chen masih cukup jauh dari ranah penguasa, ia masih harus merencanakan masa depan untuk menghindari ketidakmampuannya mengolah tubuh abadi matahari agung setelah naik ke alam penguasa. Pada saat itu, hal itu akan benar-benar membuatnya sangat khawatir. Saya berharap bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang 3 harta karun di reruntuhan ini. Mu Chen bergumam. Sambil menoleh ke belakang, dia berhenti memikirkannya lagi, dan meningkatkan kecepatannya saat dia melesat ke arah barat laut. Lokasi reruntuhan itu sangat terpencil. Ketika Mu Chen dan kelompoknya mendekati wilayah itu, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu perjalanan. Saat matahari terbenam, ia memancarkan sinar merah kehitaman yang menyelimuti dunia. Mu Chen dan 2 kelompoknya secara bertahap memperlambat kecepatan mereka saat mendekati wilayah tersebut, dengan pandangan mereka semua menunjuk ke arah depan.
Di hadapan mereka ada hutan primer yang gelap, dengan semak belukar yang lebat menyembul keluar dari dalamnya. Hutan primer ini tidak penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, hutan ini memberi orang-orang perasaan suram yang aneh, dengan warna gelapnya yang menyebabkan orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Sambil menyipitkan matanya, Mu Chen melihat ke arah wilayah di depannya. Sambil mengernyitkan dahinya, dia berkata, sepertinya lokasi reruntuhan ini sudah terungkap. Mendengar itu, Lin Yao dan yang lainnya mengikuti tatapannya dan melihat ke atas. Memang, sudah ada sekelompok orang yang hadir di udara di atas wilayah itu. Lebih jauh lagi, suara mendesing terus terdengar dari kejauhan. Hal ini menyebabkan mereka mendesah tak berdaya. Jika bukan karena mereka terhalang dan tertahan begitu lama, mereka mungkin sudah bisa mencari tempat ini. Namun, sampai sekarang, tempat ini telah menarik semakin banyak kelompok ke sana. Menginginkan sepotong kue sekarang akan menjadi semakin sulit. Merasakan kedatangan Mu Chen dan kedua kelompok, bayangan kehati-hatian dan kewaspadaan muncul di mata beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini. Namun, tepat pada saat ini, tatapan mereka tiba-tiba beralih saat mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah utara. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu keluar dari sana. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang tersebut tampaknya dapat melihat bahwa langit di sana dibanjiri oleh energi spiritual yang tak terbatas, sementara banyak sinar cahaya melesat dengan kecepatan kilat. Itu kelompok dari Akademi Spiritual Suci. Beberapa orang berseru, suaranya penuh ketakutan. Ketika Mu Chen mendengar seruan itu, ekspresinya menjadi tumpul saat dia mengalihkan pandangan dinginnya ke arah yang disebutkan. Mungkinkah kelompok dari Akademi Spiritual Suci itu adalah Jishuan? Melintasi langit, sinar cahaya itu membawa energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah, dengan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan rasa takut. Memang, Akademi Spiritual Saint ini benar-benar layak menjadi akademi spiritual yang telah memperoleh hasil paling luar biasa dalam beberapa turnamen Akademi Spiritual Agung sebelumnya. Mu Chen menatap dengan muram ke arah beberapa garis cahaya yang melesat ke arahnya, sementara di sampingnya, Luo Li telah menggenggam erat pedang panjangnya. Su Huang dan dua orang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mempersiapkan diri. Ada beberapa ketidakpuasan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Akademi Spiritual Suci. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bersikap lebih hati-hati dan waspada. Di bawah perhatian semua orang yang gugup, seberkas cahaya itu melayang di langit di atas wilayah ini. Saat sinar cahaya itu perlahan menghilang, 5 sosok muncul di hadapan semua orang. Kelima orang ini mengenakan jubah putih, masing-masing tampak tinggi dan tegap. Kesombongan yang tak tersamar terpancar dari mereka, sementara tatapan yang mereka arahkan menunjukkan sikap merendahkan semua orang yang hadir. Di tengah kelompok itu ada seorang pria berpenampilan biasa dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dari penampilannya, dia tidak tampak menonjol. Namun, tangan yang terjulur dari lengan bajunya sangat menarik perhatian. Tangan itu tampak agak ramping dan sangat putih, sampai-sampai tampak berkilauan dengan kilau seperti batu giok, sesuatu yang tampak sangat misterius. Di antara kelima orang itu, dia berdiri tepat di depan, dengan 4 orang lainnya berdiri 1 langkah di belakangnya. Detail kecil ini membuat orang-orang yang tajam dan cerdik itu tahu bahwa pria yang tampak biasa-biasa saja ini adalah kapten kelompok Saint Spiritual Academy ini. Itu bukan Jishuan. Melihat kelima orang yang muncul di langit, sebagian kegelapan di wajah Mu Chen menghilang. Meskipun demikian, dia masih menatap mereka dengan dingin, dengan sebagian besar fokusnya terpusat pada tubuh pemuda dengan tangan seperti batu giok. Pada saat ini, Mu Chen dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat terpancar dari punggung pemuda itu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada fluktuasi dari Mo Xingtian. Seorang ahli bencana energi spiritual? Mata Mu Chen sedikit menyipit. Benar-benar layak bagi akademi yang memiliki harapan untuk mendapatkan posisi kepala akademi, Akademi Spiritual Suci. Fondasi mereka sebenarnya sekuat itu. Seorang ahli bencana energi spiritual ini adalah ahli terkuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara semua kelompok yang pernah ditemuinya sejak melangkah ke turnamen Akademi Spiritual Agung. Lebih jauh lagi, selain kapten ini yang telah melewati bencana energi spiritualnya, dari 4 anggota lain dari kelompok Akademi Spiritual Saint ini,
Sebenarnya ada 3 dari mereka yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Orang yang paling lemah bahkan lebih kuat dari tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, kemungkinan besar telah gagal melewati bencana tubuh manusianya. Namun, kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada tahap penyelesaian surgawi tahap akhir biasa. Dalam kelompok ini, sang kapten telah melewati bencana energi spiritualnya, dengan 3 anggota telah melewati bencana tubuh manusianya dan yang terakhir gagal dalam bencana tubuh manusianya. Dilihat dari permukaan, barisan ini tampaknya langsung menekan kelompok Muchen di bawahnya. Pada saat ini, Muchen sudah merasakan betapa kejamnya kelompok dari Akademi Spiritual Suci ini, dengan Su Huang dan 2 orang lainnya juga merasakannya, menyebabkan wajah mereka berubah serius. Lawan-lawan ini benar-benar kuat dan perkasa. Jika bukan karena Muchen dan Luoli, kelompok mereka tidak akan mampu menahan bahkan gelombang serangan pertama dari kelompok ini. Dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Saint benar-benar memiliki keunggulan. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara mereka telah berdiri sejak lama, perbedaan mereka, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Saint, sangat jauh dan lebar hanya dari perbandingan ini. Itu salah satu dari 4 putra suci Akademi Spiritual Suci, Xiahou. Dikatakan bahwa dia telah melewati bencana energi spiritualnya, dan memiliki kekuatan yang sangat tirani. Kelompok yang begitu tangguh telah datang ke sini. Ini benar-benar merepotkan, kata Lin Yao sambil mendesah. Dengan munculnya kelompok ini dari Akademi Spiritual Suci, kelompok-kelompok di sekitarnya terkejut sampai-sampai tidak berani main-main. Jelas, mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok itu untuk mendapatkan sisa-sisa kuno. Xiahou, ya, Muchen bergumam sambil menganggukkan kepalanya. Dari apa yang kudengar tentang Akademi Spiritual Suci, dari keempat putra suci, Xiahou ini pernah bersinggungan dengan Jishuan sebelumnya. Tentu saja, mantan putra suci yang digulingkan oleh Jishuan tidak masuk hitungan, kata Lin Yao. Oh. Muchen mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, siapa yang menang? Tidak ada yang menang atau kalah. Namun, saat itu, Jishuan baru saja memasuki Akademi Spiritual Suci selama tidak lebih dari setengah tahun. Orang itu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Dalam rentang waktu setengah tahun yang singkat, dia mampu membuat salah satu putra suci, Xiahou tidak dapat melakukan apapun padanya. Menurut pendapatku, di antara keempat putra suci, aku khawatir yang terkuat adalah Jishuan. Namun, 3 putra suci lainnya tampaknya tidak menyukai kata-kata seperti itu, jawab Lin Yao. Mendengar jawaban Lin Yao, Muchen menganggukkan kepalanya. Memang, Jishuan memiliki bakat yang melampaui orang lain. Ditambah dengan baptisan yang ia peroleh dari jalan spiritual, kemajuannya dalam kultivasinya akan melampaui orang lain. Oleh karena itu, mampu tidak menderita kekalahan dalam konfrontasi dengan Xiahou itu setelah memasuki Akademi Spiritual Saint selama setengah tahun tidak menyebabkan banyak kejutan atau keheranan di Muchen. Di udara, saat mereka tiba, kelompok Akademi Spiritual Suci tidak melakukan tindakan lain, hanya mengarahkan pandangan mereka ke hutan asli yang gelap di hadapan mereka. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan keanehan hutan di hadapan mereka, yang menyebabkan mereka tidak segera mengambil tindakan sejenak. Karena mereka tidak bergerak, kelompok lain di sekitarnya tentu saja tidak berani bergerak gegabah. Oleh karena itu, suasana di wilayah ini mulai mencekik dan menyesakkan. Namun, suasana yang menyesakkan itu tidak berlangsung lama, sebelum dipecahkan oleh suara mendesing dari belakang. Pada saat yang sama, suara tawa manis bergema dari kejauhan. Keke. Sepertinya benar-benar ada berita tentang sisa-sisa di sini. Orang-orang dari Akademi Spiritual Suci sebenarnya juga ada di sini. Tawa manis itu dipenuhi nada-nada genit, yang begitu manis hingga membuat hati orang-orang berdebar kencang. Detik berikutnya, beberapa orang mengangkat kepala, hanya untuk melihat sinar cahaya melesat dari kejauhan. Saat mereka turun ke puncak gunung di sekitar, sosok-sosok ramping dan anggun muncul dari dalam. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Beberapa orang berseru kaget, sementara mata beberapa orang sedikit berbinar. Myriad Phoenix Spiritual Academy adalah eksistensi yang agak unik di antara banyak spiritual akademi yang ada di dunia 1000 besar, karena seluruh akademi itu terdiri dari gadis-gadis muda yang menawan. Adegan seperti itu akan menyebabkan banyak siswa laki-laki meneteskan air liur tak terkendali.
Sayangnya, Myriad Phoenix Spiritual Academy sama sekali tidak menerima siswa laki-laki. Terlepas dari seberapa tinggi bakatmu, semua itu tidak dipertimbangkan jika kamu seorang laki-laki. Oleh karena itu, hanya Spiritual Academy yang berada di bawah dalih pertukaran budaya yang akan dapat tinggal sementara di Myriad Phoenix Spiritual Academy dan menikmati perasaan ajaib hidup di antara segudang bunga yang ada di sana. Pada saat ini, Mu Chen juga melemparkan pandangan penasaran ke arahnya sambil berpikir dalam hatinya, mungkinkah kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Wen Qingxuan. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat 5 gadis muda yang menawan berdiri tegak di puncak gunung yang mirip dengan pemandangan indah tanaman berbunga yang bergoyang tertiup angin. Di tengah barisan mereka ada seorang gadis berpakaian gaun merah. Memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit seputih salju dan kaki yang ramping, dengan pinggang ramping, dadanya tampak sangat menggairahkan. Tersembunyi di balik gaunnya, kegairahan mereka tampak seolah-olah dapat menembus gaunnya, menyebabkan jantung banyak orang berdebar kencang. Gadis ini luar biasa cantiknya, dengan sepasang mata panjang dan sipit yang mirip dengan mata roh rubah, penuh dengan aura genit yang tak bisa disembunyikan. Itu tidak seperti Wen Qingxuan. Meskipun Mu Chen belum pernah melihat Wen Qingxuan sebelumnya, dia dapat merasakan bahwa gadis di hadapannya itu tampak terlalu centil, dan tentu saja bukan tipe orang yang dapat memperoleh mahkota spiritual di antara kerumunan kekuatan. Selain itu, meskipun dia sangat kuat, dia belum benar-benar mencapai ranah bencana energi spiritual. Menurut dugaan Mu Chen, gadis yang mengenakan pakaian merah ini memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Xingtian. Dari kelihatannya, dia seharusnya telah melewati bencana energi spiritualnya, tetapi jelas telah gagal pada percobaan pertamanya. Haha. Dia adalah Tang Mei Er dari Myriad Phoenix Spiritual Academy, konon katanya dia juga gadis yang sangat luar biasa di Myriad Phoenix Spiritual Academy. Meskipun ketenaran dan reputasinya tidak sehebat Wen Qingxuan, dia punya kelebihannya sendiri. Mata Lin Yao juga berbinar saat dia menatap gadis yang memikat dan menggugah jiwa ini, sambil berbicara sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya, namun desahan terdengar di dalam hatinya. Kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini secara tak terduga bahkan lebih kuat dari kelompoknya secara keseluruhan. Selain Tang Mei Er, mereka juga memiliki 2 anggota kelompok lain yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Bahkan rombongan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix juga sudah tiba. Sepertinya suasana di sini akan sangat ramai, kata Lin Yao sambil menatap Tang Mei Er tanpa berkedip. Sambil menggerakkan mulutnya, Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, sebelum tatapannya sedikit berubah saat dia berkata, tidak hanya Akademi Spiritual Myriad Phoenix, orang-orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga datang. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah lain, di mana fluktuasi energi spiritual juga muncul. Pada saat berikutnya, sinar cahaya melesat saat suara tawa keras bergema di seluruh wilayah. Haha! Di sini benar-benar ramai. Sebenarnya ada 4 dari 5 akademi besar di sini. Apakah kita berencana untuk melakukan pertempuran yang menentukan sebelum akhir? 5 bayangan bercahaya melesat mendekat, mendarat di pohon raksasa yang menjulang tinggi di atas tanah. Dari dalam muncul 5 pemuda berpakaian jubah hitam, salah satunya tampak sangat menarik perhatian. Itu adalah laki-laki yang agak kekar dan kuat, dengan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah terbuat dari logam. Di atas bahunya ada tiang logam hitam legam, sementara matanya tampak seolah-olah dipenuhi dengan niat bertarung yang provokatif. Itu Yao Yuan dari Akademi Spiritual Bela Diri. Orang itu adalah iblis gila yang suka berkelahi, melihat tiang logam dan lelaki kekar seperti kera yang bahunya disangga tiang itu, Lin Yao berbicara pelan. Jangan sekali-kali kau ingin memprovokasi orang gila ini. Begitu kau menjadi incarannya, dia akan mengejarmu dan menghajarmu sampai kau tidak bisa bergerak sedikit pun. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Menatap Yao Yuan, Mu Chen menyadari bahwa tingkat kultivasi Yao Yuan tampaknya berada pada level yang sama dengan Tang Mei Er. Kelompok lain lagi yang memiliki kekuatan luar biasa. Merasa tak berdaya, Mu Chen mengangkat bahunya. Ia tak pernah membayangkan bahwa sisa-sisa ini benar-benar akan menarik kelompok dari 4 dari 5 akademi besar. Jika Akademi Spiritual Azure Heavens yang telah ia kirim terbang sebelumnya dihitung, itu benar-benar akan menjadi pertemuan dari 5 akademi.
Sepertinya kali ini, sisa-sisa ini bukan sesuatu yang bagus untuk dicari dan dinikmati. Lin Yao angkat bicara, sambil tertawa getir. Awalnya, mereka bisa jadi orang pertama yang datang ke sini. Namun, setelah terhalang cukup lama, informasi yang pertama kali mereka dapatkan tidak lagi bernilai sepeser pun. Saat berita tentang tempat ini beredar, entah berapa banyak kelompok lagi yang akan datang ke sini. Selain itu, masih ada kelompok dari 4 akademi spiritual agung yang hadir di sini, tanpa satupun yang mudah dihadapi. Belum lagi Akademi Spiritual Suci, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri juga merupakan orang yang kejam. Mengenai Akademi Spiritual Surga Utara tempat kelompok Muchen berasal, meskipun tampaknya merupakan yang terlemah di antara keempat akademi spiritual besar yang hadir di sini, Lin Yao tahu bahwa pemuda bernama Muchen benar-benar tidak normal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari tahap penyelesaian surgawi tahap akhir mampu mengalahkan dan menghancurkan para ahli bencana tubuh manusia ke dalam keadaan yang begitu kacau. Sampai sekarang, dengan keempat kelompok berkumpul di sini, tampaknya akan ada pertunjukan menarik yang layak ditonton.